Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya dalam kajian-kajian sebagaimana mestinya, dan kita beranjak ke topik yang baru. Yang topik ini sebetulnya lolos dari perhatianku ya karena kesibukan dulu ya, nggak punya cukup waktu aku ngikuti perkembangan, kadang-kadang nggak update. Terjadi gonjang-ganjing ya, dan akhirnya direquest oleh ini dari saudara kita, dan dia langsung masuk ke Japri WA ya, tidak melalui kolom komentar. Ini namanya juga nggak jelas ya, ini hanya aku tahu dari namanya sempat dicoret sih ketika beliaunya mentransfer dana infak dakwah ya. Jadi gini aja, namanya itu ada dua nama, tapi namanya tuh titik gitu. Tapi yang nama depan dicoret, tinggal nama belakang itu inisialnya G ya. Asalnya dari Pancol, Tapos, Depok ya. Dari Mas G gitulah ya. Mas G, karena nama depannya dicoret. Ini di nomor rekeningnya ini waktu transfer dana infak. Jadi aku juga belum sempat tanya nama lengkapnya siapa gitu ya, dari Mas G. Awalnya begini sih ya, dan aku juga nggak mengira ini akan menjadi polemik yang bola salju ya. Ya itulah, kalau sudah berbicara agama itu resisten sekali, makanya kita harus bijak ya. Aku dikirimi screenshot itu begini. Sementara itu elit PDIP ya, HS ya, aku sudah berkali-kali aku tidak akan menyebut nama. Kalaupun aku menyebut nama secara lengkap itu melalui pertimbangan yang ketat ya, maka aku singkat juga ya. Meminta masyarakat melihat konteks ucapan presiden secara luas. Menurutnya Hari Raya Lebaran merupakan festival budaya bangsa yang tidak hanya dimiliki umat Islam. Mendak klarifikasi pidato presiden ya, ini ya, promosikan Bipang Ambawang. Terus di bawah tulisannya, itu screenshotnya itu, ini nambah. Ini screenshot yang dikirimkan ya. Terus bawahnya ditulis gini, maaf Gus, tolong kalau sempat bahas ini, Lebaran merupakan festival budaya yang bukan hanya milik Islam gitu. Terus aku pikir-pikir, aku pertimbangkan, aku terus kaget, loh ternyata polemik ini menjadi bola salju yang membesar ya gitu. Akhirnya aku bilang, oke deh, aku minta datanya seperti apa sih gitu. Terus setelah dikirim data ya, akhirnya aku pelajari dan aku putuskan untuk menjadi tema kajian kita. Dan semoga dengan adanya kita bawa ke dalam tema kajian kita, gonjang-ganjing polemik ini bisa menjadi redam dan bisa menjadi ya normal-normal kembalilah. Sudah capek, negeri ini banyak masalah, masa mau ditambahi lagi gitu ya. Semoga adem ya, semuanya kembali ke titik normal gitu. Oke. Judulnya adalah Bipang ya. Judulnya adalah Bipang ya. Ini begini, aku tidak mau sebut nama ya, kecuali kalau sudah top baru aku sebut namanya. Top menurutku loh ya, bukan menurutmu. Mudik bukan sekedar urusan makanan gitu. Mudik ya, nanti gini lah ya nulis judulnya ya, ini besar ini kecil. Mudik bukan sekedar
urusan makanan. Nah, begini judul kita ya. Seperti biasanya, aku akan membuat sebuah kajian itu secara holistik, ya, secara holistik sehingga dia utuh, gitu ya. Masalah nanti ini setengah jam atau 1 jam ya mengalir aja lah, ya sebuah resiko yang harus kita lalui, ya. Kalau ini nanti panjang, tapi semoga tidak lah ya. Dari mana sih kita tahu istilah kuliner itu, ya? Dari mana? Istilah ini jauh hari sebelum adanya TV-TV nasional itu kita ya makanan gitu aja nyebutnya. Nggak pernah kita menyebutnya kuliner, itu nggak pernah. Tapi kemudian ada sosok ya yang menjadikan katakanlah sebuah idiom ya, kuliner itu menjadi top karena dia dijadikan sebuah tajuk dalam stasiun TV nasional ya. Yaitu Bapak BW ya. Dia pemandu acaranya ya tentang makanan-makanan Nusantara itu. Maka ketika dia menyebut sebuah idiom kuliner, sejak saat itulah kuliner disebut oleh publik dan menjadi terkenal sampai sekarang. Sampai-sampai ada warung disebut wakul. Wakul itu singkatan warung kuliner. Jadi ada wakul, ada warnet, ya, ada apa lagi? Wartel, ada lagi apa? Warteg. Ya itulah kehebatan orang Jawa, orang Indonesia ya. Khususnya di Jawa sini juga sama sih di tempat-tempat lain ya. Kita selalu menyingkat apa yang bisa kita singkat ya. Ya nggak apa-apa, bagus-bagus saja ya. Jadi kalau wartel itu warung telepon, kalau warnet warung internet, kalau warteg warung Tegal ya. Yang saudara-saudara kita pengusaha warteg juga kasihan ya. Semoga diberi jalan keluar oleh Gusti Allah Agung karena bisnisnya juga berdampak dengan adanya Covid ini. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu berdampak atas bisnis mereka ya. Ya kalau sudah biasa buka warung suruh pulang ke kampung macul ya nggak bisa kan. Makanya gimana nih solusinya? Belum lagi kalau apa? Tadi apa? Wartel, warnet, warteg. Nah, di sini ada namanya wakul. Warung kuliner. Nah, jadi sebelum Pak BW itu punya acara spesial di salah satu TV nasional, kita tidak mengenal istilah kuliner ya. Sekarang kan kuliner. Aku ke Kalimantan ada juga kuliner ditulis. Di Sulawesi juga kuliner. Di Tanah Jawa, apa meneh Tanah Jawa ini pusatnya. Di mana-mana ada kuliner dengan hiasan macam-macam ya. Dipromosikan wisata kuliner. Heran ya kita kok. Sebetulnya ya nggak apa-apa urusan perut dimajukan. Memang orang kalau aku bilang sih logika tanpa logistik itu nggak jalan gitu ya. Tapi kalau kita ngurusi perut aja sampai ngurusi yang sains dan teknologi nggak diurusi, politik nggak diurusi, ya kapan negeri ini akan berubah menjadi lebih maju ya? Kalau kuliner itu kan urusan perut. Oke, kuliner itu dari bahasa Inggris culinary. Culinary. Nih, ya. Apa sih artinya? Idiom kuliner itu apanya? Urusan dapur yang terkait dengan masak-memasak. Ambilin tisu, Bapak. Jadi kuliner itu urusan dapur ya, yang terkait ya, yang terkait atau berhubungan dengan masak-memasak. Itu kuliner ya. Ini aku jelaskan dari hal yang terkecil dulu supaya nanti kita bisa memberikan sumbangan tentang keruwetan polemik ini ya. Semoga bisa damai kembali gitu ya. Makanya kita harus tahu secara keseluruhan kuliner ya. Oke. Jadi kuliner itu dari istilah Inggris ya. Kuliner ya itu adalah
ya makanan. Ujung-ujungnya dia berhubungan dengan makanan. Ya. Makanan. Ini makanan nanti itu dibagi dua. Makanan ringan. Apa makanan ringan? Angin. Kerupuk. Makanan berat, ya. Ya, makanan berat. Begini skemanya ya, kuliner itu. Kalau di hotel itu ada food and beverage, ya. Itu nanti breakdown-nya beda-beda lagi ya. Ini kita hari ini puasa tapi ngomongin makanan, udah nggak apa-apa lah. Yang penting jangan makan, ya. Ngomongin makanan nggak batal puasa, ya. Kuliner ya. Sekarang di mana posisi kuliner itu? Makanan ada dua, ada makanan ringan, ada makanan berat. Maka kalau kita amati ya kuliner itu, mana itu? Aku kasih contoh nih. Sebetulnya kamu tahulah yang dimaksud kuliner itu kenapa dia masuk dominasi makanan berat bukan makanan ringan ya. Sebentar, aku kasih contoh supaya kamu tahu kalau kuliner itu kelompok makanan mana, karena makanan itu ada makanan berat, ada makanan ringan, ya. Sehingga nanti permasalahannya bisa jelas kita diskusikan gitu, ya. Oke, ini terlalu lama. Bentar. Oke, ya. Ini contoh loh ya. Lainnya banyak. Rendang Sumatera Barat, ya. Bakso, ya, ini sudah populer seluruh Indonesia. Ayam goreng, betutu Bali, bebek goreng Madura, ayam penyet Jawa Timur, babi guling Bali, sate Padang Sumatera Barat. Nah, itu contoh-contoh kuliner. Jadi kuliner itu makanan, tapi dia bukan sembarang makanan. Dia domainnya masuk makanan berat ini. Ini kuliner di sini. Ya, pahami dulu. Jadi kuliner tuh bukan di sini, ya, kerupuk, jajanan, itu bukan kuliner. Ya memang kuliner itu makanan, tapi makanan ada dua, ada makanan ringan, ada makanan berat. Kalau kita pelajari menu-menu kuliner itu dia cenderung masuk ke berat, maka dia dikelompokkan makanan berat. Nggak ada orang bilang makanan berat, menyediakan kuliner wisata, tapi yang dipajang kerupuk. Nggak ada. Terus jajan-jajan anak kecil tuh, ya nggak ada. Itu nggak masuk domain kuliner, ya. Karena itu di makanan ringan. Kelanting, kalian tahu kelanting nggak ya? Kelanting itu keras dia dulu makananku masih kecil. Dari ubi kayu kalau kami di Tanah Batak sana ya, dari ubi kayu atau ada yang bilang dari telo ya, ada yang bilang dari pohung gitu. Karena telo dan pohung itu ada yang bilang berbeda, ada yang bilang sama. Kalau ubi jalar itu katanya telo, kalau pohung itu yang ubi kayu itu ya. Itu dari ubi kayu itu bisa dibuat kelanting gitu ya. Itu makanan ringan. Oke, yang penting yang kamu tahu, kita berbicara tentang makanan, kuliner itu makanan, tapi makanan ada dua domain makanan ringan, domain makanan berat, dan kuliner itu ada masuk dalam kelompok makanan berat. Oke. Step by step, pelan-pelan saja ya, semoga kalian tahu. Terus begini, karena ini menyangkut teologis dan gonjang-ganjingnya itu karena ada warna teologisnya ya, karena dalam setiap agama itu punya aturan-aturan tersendiri. Maka kita tidak bisa membahas gonjang-ganjing bipang yang disampaikan oleh presiden itu tanpa melihat dari angel, sudut pandang teologis itu tidak bisa. Justru karena dia mempunyai nuansa teologis lah itu menjadi rame. Gitu. Ya. Oke, aku berbicara dari teologis dulu. Milata Abraham, ya, Milata Abraham. Oke, ini menurunkan Yahudi, ya, menurunkan Nasrani, ya,
nanti pelanjutnya Islam. Ya, ini namanya abrogasi. Jadi sumber dari ketiga agama besar dunia itu satu, milat Abraham atau mila Abraham. Ya. Kemudian dilanjutkan Yahudi. Yahudi dilanjutkan Nasrani, Nasrani dilanjutkan Islam. Ini dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Jadi yang kemudian itu melanjutkan yang lalu, melanjutkan dan menggantikan yang lalu. Ya. Ini melanjutkan dan menggantikan ini melanjutkan dan menggantikan ini melanjutkan dan menggantikan ini. Nah, kalau kita taat sebetulnya, kalau dari sini dia migrasi ke sini, dari sini dia migrasi ke sini, dari sini kita migrasi ke sini. Misalkan kita hidup di seluruh zaman ini, kita beragama itu migrasi. Ketika zaman Kanjeng Nabi Musa, kita ikut zaman Nabi Musa. Ketika zaman Kanjeng Nabi Isa, kita ikut zaman Kanjeng Nabi Isa. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad, kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya paling gampang. Kenapa kalau sekarang kita harus berislam? Karena ini eranya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu contoh simpel kalau kita malas buka kitab. Ya, seperti itu. Yang masalah, ketika Nasrani datang, Yahudi keras kepala. Dia tidak mau ke sini. Yahudi itu tidak mau. Mereka tetap Yahudinya. Begitu juga Nasrani itu hanya mengulangi apa yang dilakukan Yahudi. Ketika Islam datang, Nasrani tidak mau migrasi ke Islam. Mereka tetap di sini. Jadi sebetulnya apa yang dilakukan Nasrani itu hanya pengulangan yang dilakukan Yahudi. Berkali-kali aku bilang, sejarah itu hanya pengulangan. Ya, ini mengulangi. Gitu. Oke. Sekarang kita konteksnya ke Bipang, ya. Ya, tapi untuk kali ini supaya lebih tegas, babi. Ya. Babi. Bagaimana babi dari sudut pandang Yahudi, ya. Babi itu tidak halal, diharamkan dalam Yahudi, ya. Bisa kita lihat di ini Yahudi, ya. Imamat 11:7. Imamat 11:7, ya. Ulangan 14:8, ya. Yesaya 65:4. Ya. Jadi kalau kamu baca kitab ini semua perjanjian lama, kitabnya saudara kita Yahudi, babi itu tidak kosher. Kosher itu halal, ya. Babi itu haram, ya. Dalilnya itu ada di kitab Imamat 11:7, Ulangan 14:8, Yesaya 65:4. Ya. Oke. Kita harus jujur, kita akui, maka Islam dan Kristen itu, Nasrani, itu harus jujur mengakui hukum-hukum itu pada saat ini kita berbicara tentang makanan, itu lebih ketat Yahudi loh daripada Nasrani dan Islam. Tetapi kalau kita lihat pernyataan Yesus bahwa dia tidak akan menghilangkan hukum Torah. Hukum Torah itu hilangkan kita sudah kaji di tangan Paulus. Maka sebetulnya Nasrani juga tetap ketat sebagaimana ketatnya Yahudi. Ya, ketat di sini. Ini kan kita hanya berbicara babi, ya. Aku punya teman Kristen Advent atau apa, aku lupa, Advent hari ke-7. Itu dia ketat, dia masih mewarisi hukum Torah. Bukan hanya babi, dia makan lele tidak mau. Karena ikan yang tidak bersirip dan tidak bersisik itu diharamkan. Ya, tidak mau. Belut itu tidak mau, diharamkan. Jadi ketat. Hukum Yahudi itu lebih ketat daripada hukum Islam. Nah, contohnya gini. Contohnya onta. Onta di sini diharamkan. Ya, tapi nanti setelah di Islam oleh Allah itu dihalalkan. Seandainya sama Allah dulu tetap diharamkan, ya kita juga haramkan, gitu loh. Jadi otoritas haram halal itu yang punya aturan itu, yang punya agama ini siapa? Ya Allah itu. Di Islam ini Allah sudah halalkan itu onta, di sini tidak, masih haram dia. Nah, karena ya Nasrani lewat Kanjeng Nabi Isa itu adalah
kelanjutan dan mengatakan bahwa satu iota pun tidak boleh hilang dari hukum Torah, maka di sini juga babi haram. Ya. Di sini juga haram, ya, babi haram. Ya. Makanya kalau kita lihat di Lukas 2:42 ya. Lukas 2:42, kalau berdasarkan berita itu di apa namanya? Di perjamuan terakhir atau apa itu ya? Nanti tolong dikoreksi ya. Apa yang diminta oleh Kanjeng Nabi Isa atau Yesus? Dia minta babi goreng? Tidak. Ya. Yang diminta itu ikan goreng. Ikan goreng. Ya, nggak ada satu kisah pun di dalam Injil, ya, baik itu yang kanonik maupun non kanonik, yang itu diterima ataupun yang ditolak apokrifa, di mana Yesus makan babi itu tidak pernah. Tetapi dengan mudah kita dapatkan, khususnya di Injil Lukas 2:42, Yesus tuh minta ikan goreng, bukan babi goreng. Ya. Makanya seperti aku bilang tadi, tidak mungkin Yesus makan babi karena dia melanjutkan menjaga ketat hukum Torah yang itu dari Yahudi. Di mana di Yahudi sendiri babi itu tidak kosher, tidak halal, dia haram. Oke, sini ya. Kemudian ini bermetamorfose Nasrani ini ya menjadi Kristen. Nah ini lain cerita lagi nanti ya. Cuman ini kan hanya sekedar tahu saja, kita tidak bahas tuntas ya. Secara teologis enggak, sekedar tahu aja. Disinilah khususnya di Imamat 11:7 ya, ini yang namanya tahrib ya, bukan tasrib. Kalau tasrib itu pemecahan kata, kalau tahrib itu pengubahan kata. Dan aku sudah ajarkan, makanya yang baru-baru ini tonton lagi video-videoku yang dahulu ya, jadi kamu nanti ngikuti enak. Kalau aku ngomong tahrib, kamu tahu. Kalau kamu nggak ikuti kajianku yang lalu, masuk ke sini aku ngomong tahrib, lolak kon, plonga-plongu. Ya. Di sini terjadi tahrib, ya. Tahrib itu ada dua, tahrib yang lewat penafsiran, ya. Ada yang langsung teksnya yang dirubah. Dan sini teksnya dari mulai babi, ya. Dia tahribnya menjadi babi hutan. Ini permasalahannya di Imamat 11 ini ya. Jadi dari sudut pandang kekristenan ya, yang nggak boleh dimakan itu hanya babi hutan. Karena sudah ditambahi mereka, sudah ditahrib, ada kata hutan ini loh. Ya. Tetapi supaya lebih enak, bagaimana cara memandangnya? Kembalikan saja ke originalnya. Orang Yahudi itu makan babi enggak? Apa babi itu dipilah? Kalau babi ternak boleh, babi hutan enggak boleh. Kan enggak begitu. Karena di sini dia mujmal, tidak khusus. Artinya babi, ya sudah semua babi itu tidak boleh. Tetapi akhirnya di tangan Kristen, lewat terjadinya sebuah peristiwa tahrib. Ingat, tahrib, bukan tasrib ya, beda. Di mana babi menjadi babi hutan, ya, maka teman-teman Kristen halal makan babi kecuali babi hutan. Oke. Nah, sekarang di Islam bagaimana? Islam Quran surat Al-Baqarah ya. Surat 2 nomornya 173. Ya, Quran surat Al-Maidah hidangan surat 5 nomornya 3. Ya. Terus di surat Al-An'am surat nomor 6. Al-An'am nomor 6, nomor suratnya 145. Ya. Terus di surat An-Nahl lebah. Quran surat An-Nahl nomor berapa An-Nahl ini ya? 16. Iya betul 16. Ya. Nomor ayatnya 115 ya. Ini semua sini masih ingat. Nampak? Ini semua ya menginformasikan kepada kita bahwa babi itu babi ya
Nampak sini Le, tulisan Bapak itu haram. Ya. Babi itu haram. Jadi argumentasi dalil kenapa orang Islam tidak boleh makan babi, karena dia diharamkan dan itu jelas. Dia qot'i bukan istihadi. Ya. Qot'i dia bukan istihadi. Kalau yang istihadi itu begini, aku kasih contoh, rokok. Karena dia istihadi, maka ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan. Ya. Karena dia tidak ada dikatakan rokok itu haram, tidak. Tapi kalau babi itu dah qot'i. Ketika qot'i, kita tidak punya posisi tawar, ya sudah diikuti. Gitu ya. Jadi di sini. Bayangkan 1 2 3 4 dalam 4 kali surat dikatakan orang Islam tidak boleh makan babi, haram. Sama. Jadi yang dihalalkan babi, yang diharamkan oleh Allah babi, ya, sejak zaman Yahudi sampai nanti ke zaman Nasrani sampai ke zaman Islam itu tetap diharamkan dia, ya, tidak ada perubahan di sini, ya. Itulah yang mendasari kenapa babi itu haram bagi orang Islam. Oke. Itu sekedar teologisnya aja ya. Kita sekarang masuk ke kasus. Kita masuk ke kasus. Pertama, presiden. Ya. Aku lupa istilahnya ya. Kalau dalam pondok pesantren itu ada istilahnya itu. Pembicara itu istilahnya apa, yang diajak bicara itu apa ya. Jadi kalau kita lihat video yang sudah beredar dan kalian tahulah ya videonya, orang itu viral kok ya. Jadi aku nggak usah jelaskan terlalu detail ya. Di video itu presiden itu yang berbicara. Ya. Presiden yang berbicara, ya, itu presiden. Terus yang diajak bicara siapa? Diajak bicara siapa? Presiden tentu rakyat, iya kan? Seperti kemarin aku jelaskan, pasangannya Adam, kanjeng Nabi Adam, yaitu umatnya, karena dia sebagai nabi. Ya. Cuman terjemahan mengatakan pasangannya istrinya, nah, itu yang jadi salah. Ya. Begitu juga pasangannya presiden ya rakyatnya. Presiden sebagai yang berbicara, rakyat yang diajak bicara. Ya, rakyat diajak bicara. Perhatikan, rakyat itu macam-macam. Rakyat yang mana? Kita background menurut agama aja ya. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Ya. Kira-kira yang diajak presiden itu rakyat yang Islam agamanya, rakyat yang Kristen agamanya, atau rakyat yang Hindu agamanya, atau rakyat yang Buddha agamanya. Ya. Kau lihat narasi presiden itu jelas ya. Dia mengatakan lebaran ya, terus dikaitkan dengan mudik, terus dikaitkan dengan pandemi Covid, terus dikaitkan berikutnya pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang mudik ya. Melarang mudik. Sekarang ya, di sini ini yang diajak bicara, menurutmu yang mana? Rakyat yang Islam, rakyat yang Kristen, rakyat yang Hindu, rakyat yang Buddha. Karena rakyat ini masih universal dia, belum partikular. Tetapi dari cara komunikasi yang dibangun, narasinya itu jelas. Yang diajak bicara adalah rakyatnya yang beragama Islam. Jelasnya di mana?
adanya diksi lebaran, adanya diksi mudik. Itu Islam punya. Karena lebaran itu lewat puasa, nggak ada ceritanya orang tidak puasa lebaran. Dan yang berpuasa saat ini Islam, dan memang Islam. Kita mau apapun yang kita lihat dalam video itu tidak bisa tidak menggiring pada sebuah realita yang diajak bicara itu adalah presiden berbicara dengan rakyatnya yang beragama Islam, bukan yang lain. Ya, karena apa? Ada lebaran, ada mudik. Yang itu untuk menjelaskan, ya, dilarangnya COVID, ya, supaya penyebarannya itu tidak merajalela, ya, maka tidak boleh mudik, ya. Itu semua Islam. Nggak mungkin Kristen, nggak mungkin Hindu, nggak mungkin Buddha. Yang jadi masalah ketika berbicara tentang makanan, ya, tentang makanan, jelas Pak Presiden menyebutkan kuliner dan di situ ada bipang. Nih, ya. Ada disebut bipang. Ini yang jadi masalah. Ya. Bipang ini yang jadi masalah. Ketika disebut gudeg Jogja, empek-empek Palembang, siomay Bandung, itu tidak masalah. Tapi ketika disebut bipang, disitulah awal menjadi masalahnya. Ya, awal menjadi masalahnya. Sekarang, kalau kita lihat video itu, ya, body linguisnya, ya, body linguis presiden itu nampak. Jadi begini, orang berbicara itu ada yang natural, ya, berbicara dari hati, itu natural dia, karena dia berbicara dari hati. Yang nggak takut salah orang dari hati kok. Tapi ada orang bicara by design, itu dia tidak natural, dia harus hati-hati. Sepertinya kikuk, ya. Itu dari body language presiden nampak itu. Makanya aku berusaha kajian-kajianku itu berbicara dari hati. Jadi dia natural. Kalau salah ya salah saja, ya dibenarkan. Kalau sudah benar ya sudah. Jadi nggak ada harus semuanya benar, enggak. Aku kan biasa kalau salah tulis, salah ngomong ya sudah. Natural saja, manusiawi kok orang salah. Apa masalahnya? Gitu ya. Jadi coba perhatikan videonya. Kalau kita lihat body linguistik presiden, maka aku menyimpulkan presiden pidato itu by design. Dia berbicara berdasarkan apa yang diingat, yang telah disampaikan oleh para pembantu presiden, bukan berbicara berdasarkan apa yang ada di dalam hati. Tuh masalahnya. Jadi beda, karakternya beda. Body language mengatakan begitu kalau aku membaca. Presiden berbicara itu berdasarkan apa yang dia ingat, ya, by design, bukan naturally dari hati, bukan. Artinya apa? Ya, pembantu presiden, ya, menjelaskan ini naskahnya begini. Tujuan kita untuk mempromosikan kuliner Nusantara, ya, gini. Nah, presiden baca, setelah itu hafal gini, shot. Begitu, ya. Jadi presiden menyampaikan berdasarkan apa yang dia ingat. Yang jadi masalah ketika presiden berbicara tentang bipang, ini bukan hanya bipang loh, dia breakdown lagi, ya. Dia breakdown lagi ke Ambawang, ya. Ini lokus ini, ya. Breakdown lagi Kalimantan, ini dia sudah tidak bebas. Artinya bipang ini sudah menunjukkan lokus deliktinya itu Ambawang, Kalimantan. Nah, kalau sudah merujuk ke sini, masalahnya presiden itu tahu atau enggak bahwa bipang yang dimaksud itu kalau sudah merujuk ke sini, ya babi. Karena bipang itu babi panggang. Tuh. Masalahnya di situ. Yang tahu hanya presiden. Apakah ketika naskah itu diberikan,
Presiden sebetulnya tahu nggak sih Bipang itu? Bisa jadi presiden nggak tahu bahwa Bipang yang diberi dongnya menjadi ambawang di daerah Kalimantan itu sebetulnya kuliner babi panggang. Lihat presiden kan juga manusia. Apa dia malaikat yang serba tahu kan enggak? Ya, maka disinilah sebetulnya tugas pembantu presiden itu harus cerdas. Ya, harus cerdas. Karena bisa jadi presiden tahu, tapi bisa jadi presiden tidak tahu. Kalau presiden tahu bahwa Bipang itu babi panggang, sedangkan dia berbicara dengan rakyatnya yang Islam, kan ya kebangetan toh. Cuman kita tidak bisa memponis, karena yang tahu ya hanya mereka antara presiden dan bagaimana proses waktu itu diajarkan kepada presiden oleh pembantu-pembantunya, sekretarisnya. Siapa yang membuat naskah ini? Hanya mereka yang tahu sebetulnya apakah presiden itu sebetulnya tahu atau tidak Bipang itu. Kalau presiden tahu Bipang itu adalah babi panggang, ya terlalulah. Kode etiknya itu terlalu melanggar. Tata sopan santunnya melanggar. Ya. Karena apa? Karena jelas yang diajak bicara adalah rakyat yang beragama Islam. Ada etika-etika dialogisnya. Lah kalau Islam terus disuguhi babi panggang kan yang nggak etis toh. Etikanya kan nggak masuk. Itu kalau presiden tahu. Tapi aku bilang sekali lagi, presiden itu manusia. Sama seperti aku sama lu itu manusia. Bisa saja karena kesibukannya, karena tugas-tugasnya, ngurus negara tentang segala macamnya, dia sendiri sebetulnya tinggal baca teks, dihafalkan lalu diucapkan, tapi tidak ngerti sebetulnya Bipang itu babi itu dia nggak ngerti. Bisa saja begitu. Ya, maka ya kita belum tahu. Yang tahu hanya Pak Presiden itu sendiri. Apakah dia waktu mengucapkan sebetulnya dia tahu apa itu Bipang atau tidak? Ya, oke. Sekarang Presiden sudah, terus aku bicara Bipang. Ya, Bipang ini aku hapus ya. Presiden sudah kita bicarakan. Ya, begitu kronologisnya ya. Oke. Aku bicara ke Bipang dulu ya. Bipang ini ada dua. Jangan sampai salah. Ya. Bipang ini ada dua. Yang hitam mana, Le? Oh, sudah. Bipang ini ada dua, ya. Jangan sampai salah. Bipang ini ada dua. Ya, ini Bipang 1, Bipang 1, ini Bipang 2. Ini supaya apa namanya? Karena aku juga masih kecil makan Bipang gitu ya. Bipang 1 ya. Ini ada Bipang 2. Sama namanya Bipang, tapi bendanya lain. Nah, ini pelajaran untuk teman-teman Kristen juga. Sama namanya Injil, tapi Injil yang diterima oleh Islam itu bukan Injil yang kamu pegang itu. Namanya sama, soal nama Injil. Iya. Sama, tapi bukan Injil itu yang kami terima. Yang kami terima adalah Injil yang diwahyukan dari Allah kepada Kanjeng Nabi Isa. Kalau soal nama sama. Seperti ini, Bipang sama. Supaya gampang aku kasih nama Bipang 1, Bipang 2. Ini ya. Bipang 1, Bipang 2. Aku bahas dari Bipang 1 saja ya. Ini sejarah Bipang ini ya. Bipang 1 itu dari Cina. Kita kembali bolak-balik Cina. Dari Cina ya. Cina, makanan Cina ini. Bi itu dua kata dan pang. Bi itu beras, pang itu wangi. Ya. Wangi dia. Aku nggak tunjukkan gambarnya lah ya, biar nggak ngabisin waktu. Nah, itu nanti itu dia dari beras di presser nanti dipotong segi 4 situ, bisa natural, bisa dikasih warna hijau, merah, tergantung terserah yang mau bikin ya. Ini Bipang, ini wangi ya. Ini Adan nih. Sudah berapa waktunya?
39. Ya nanti kita langsung sholat ya. Aku lanjutkan sedikit ya. Bipang ini ya dari beras ya. Bi itu beras, pang itu wangi. Ini makanan ringan ya. Makanan ringan. Kemudian ya itulah lidah kita kan berubah-ubah. Ini kemudian berubah disebut jipang. Ya. Jipang. Ya, perhatikan, jipang. Terjadi perubahan ya, pengucapan di mana huruf B berubah menjadi J. Di sini bipang, bahasa Chinese-nya bipang, di sini jipang. Bipang berasal dari dua kata, bi itu beras, pang itu wangi. Jadi dia wangi. Nah, kadang-kadang ada yang dibentuk seperti potongan segi empat gini nih loh. Ya. Ya, dipres gitu berasnya. Nah, yang bipang kedua ya. Ya. Jadi ini kita semua. Jadi bipang ini apa? Berupa jajan. Dia makanan ringan. Makanan ringan. Anak-anak suka ini. Dan ini sudah tersebar Jawa, Sumatera, Kalimantan ada ini, ya. Makanan ringan ya berupa jajanan. Sekarang ada ini. Kedua ya. Bipang ini juga dua kata ini. Bi itu babi, pang itu panggang. Ya, babi panggang. Ini dari Ambawang. Ambawang, Kalimantan. Ya. Dan ini makanan berat, bukan makanan ringan. Maka dia kuliner. Apa? Kulinernya nggak kelihatan. Oke, hapus dulu ya. Nggak apa-apa. Oh gini, ya. Makanan berat. Jadi dia kuliner. Nampak gini? Kuliner ya. Perhatikan di sini. Jadi beda. Di sini makanan ringan dia, yang jipang, yang bipang dari Cina itu, ya dialek kita orang Indonesia kan biasa ya, berubah-ubah. Bilang peotro, ya peotro itu masuk lidah kita jadi potro. Orang Jawa itu kalau di Kediri, Tulungagung beli minyak tanah dulu masih zamannya ada minyak tanah, bilang tuku lengo potro. Padahal lengo itu yang ya potro itu. Potro berasal dari petro, ya, berubah pautro, ya. Begitu juga bipang menjadi jipang. Nah, kalau jipang satu ini dia makanan ringan, dia jajan. Ya. Jajan dia, makanan ringan. Tapi kalau di bipang kedua, dia kuliner, makanan berat. Nampak ini, Le? Nampak kan? Ngerti kan di sini? Supaya kita tidak keliru. Presiden jelas mengatakan kuliner. Berarti apakah presiden mengatakan ini? Ya. Oke, karena sudah masuk waktu asar, berarti ini kita bikin seri 1 ya. Seri 1. Besok kita ke seri 2. Intinya dari sini kita sudah tahu bahwa bipang itu ada 2, jangan sampai kacau. Ya. Karena aku lihat ya, orang-orang dekat presiden ini memberikan sebuah apologi yang ngawur, nubruk sana, nubruk sini, ngawur dia. Tidak memberikan penjelasan deskripsi secara akademis yang sehingga orang tahu petanya itu beda. Bipang yang kemudian menjadi jipang, yang menjadi makanan anak-anak, itu tidak masuk kuliner, karena kuliner itu kan kita sudah bagi, dia makanan berat, ini makanan ringan. Ya, dan ini terbuat dari beras, ya, karena bipang itu artinya beras wangi, sedangkan bipang yang di sini ini babi panggang, beda, singkatannya beda. Di sini bipang beras wangi, di sini bipang tuh B-nya itu
Babi, pangnya itu panggang. Kalau di sini kan beda. Binya itu beras, pang itu wangi. Dan di sini sudah di breakdown. Ini dari Cina asalnya, ini dari Bawang, Kalimantan. Ini sudah jelas berbeda. Ini kalau kita tarik gadis Pemeda, ini gini loh, ya. Sudah berbeda. Berbeda. Antara Bipang yang ini, Bipang yang itu. Kita jangan dikacaukan oleh dua ini. Makanya pembantu-pembantu presiden itu memang seharusnya Anda itu cerdas. Kan dibayar. Harus bertanggung jawab bagaimana supaya presiden itu tidak masuk kepada jalan yang salah. Gitu loh. Lah apa gunanya dibayar tapi nggak bisa membantu presiden? Ya. Harusnya kasihan presidennya. Kalau memberikan informasi yang salah. Bipang. Karena ada nanti di seri kedua kita lanjutkan. Ada yang juru bicaranya itu dia menggeret ke sini. Nggak bisa bos, orang presiden sudah jelas bilang kuliner kok. Dan kuliner itu sudah jelas makanan berat kok. Kalau di sini makanan ringan, Jipang yang ini. Soal Bipang itu berubah menjadi Jipang, itu masalah dialektika, oke lah. Aku tidak keberatan. Ya. Aku tidak keberatan. Dan memang ini makanan anak-anak, aku juga suka dulu. Ya, jadi harus tahu petanya. Kalau peta ini tidak kita jelaskan, rakyat pusing ini malah yang benar omongan siapa bisa diikuti. Ya, sementara itu dulu ya, kita tidak bisa selesaikan ini dalam satu kajian penuh, ya. Karena ini belum sudah berapa menit? Sudah 46 ya. Dan aku harus ada tugas, sholat asar, kemudian tugas. Nanti kita lanjutkan ke seri kedua. Ya besar harapan kita, kajian kita membahas Bipang ini bisa membantu keruwetan berbangsa dan negara ini ya. Semoga kita kembali normal lah, kembali enak. Nggak perlu lagi ributkan ini, tapi kan harus jelas. Rakyat itu harus memberikan atau mendapatkan informasi yang jelas. Jangan apologi murahan yang ngawur-ngawur aja yang disampaikan. Ya. Itu dari aku ya. Semoga kita sebagai anak bangsa tetap bersatu, tetap damai dalam kehidupan kita sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.